Cek 1 2 3. Oke, cek 1 2 3. Oke, teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, kita live lagi latihan soal untuk persiapan UTBK SNBT 2025 materi PK ya. Nanti ini soal-soalnya mix ya. Ini soal berdasarkan yang ditanyakan teman-teman ya, yang dikirim ke saya terus langsung saya bahas. Yang sudah join jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain karena ini baru mulai live-nya. Yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1 ya, sambil menunggu yang lain. Saya kasih waktu timer dulu. Oke ya, saya kasih waktu 2 menit, silakan boleh dicoba dulu. Silakan, yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E? Iya, ini lagi bahas soal ya. Silakan, yang sudah ketemu boleh dijawab. Ada yang ketemu E, negatif 2. Ada yang A. Ada yang A, ada yang E, ada yang D, ada yang C. Oke, kita tunggu yang lainnya dulu ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain. Kak, nggak bahas PM? Bahas ya, sudah bahas PM. Bisa dilihat di YouTube. Kita tunggu ya, sambil yang lainnya bergabung. Minimal 2000 like, kita bahas soal yang pertama ini. Minimal 2000 like ya. Nanti kita bahas soal yang pertama. Ini soal-soal yang dikirim teman-teman kalian ya. Ada yang tanya, Kak, bahas soal ini, bahas soal ini. Oke, siap. Barangkali teman-teman ada yang tanya soal juga, boleh ditanyakan ya. Bahas Bang, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Oke, tinggal sedikit lagi, sudah 2000 like. Oke, kita bahas soal berikut ini. Jadi, ini kan ada bentuk akar, teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau ada bentuk akar, ini sudah sering saya tuliskan, maka pangkatnya dibagi. Ya. Maka pangkatnya dibagi. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini, A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Atau sebaliknya, kalau ada 1/A pangkat M, jadinya A pangkat min M. Nah, dua prinsip ini nanti digunakan untuk mengerjakan nomor pertama ini. Oke, berarti kalau ini ada angka 2, kan dibagi ya. Nah, pangkatnya dibagi 3, 8X pangkat 5 dibagi 2. Nah, 81 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 4 ya. 81 bisa diubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, karena pangkatnya di bawah, kalau pengen naik, maka jadinya negatif. Ya, berarti
3 pangkat negatif 4. Nah, jadi syarat eksponen itu basisnya harus sama. Kalau sudah sama, ini kan basisnya sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama kita hiraukan, kita coret saja. Berarti nanti pangkatnya sama. Yang ini pangkatnya sama. Oke, berarti jadinya 8x pangkat 5 per 2 sama dengan negatif 4. 2-nya pindah berarti dikali ya. 2 kali min 4 min 8. Min 8 bagi 8 ketemu negatif 1. Nah, pangkat ganjil yang hasilnya negatif 1 berarti nilai x-nya adalah negatif 1. Ya, nilai x-nya adalah negatif 1. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah x pangkat 3 ditambah x. Kita kerjakan ya. X pangkat 3 ditambah x. Nah, min 1 dipangkatkan 3 ditambah min 1. Min 1 pangkat 3, kalau min dipangkatkan ganjil tetap min. Ya, plus sama min jadinya min. Nah, ketemulah negatif 2. Yang E ya teman-teman ya. Hati-hati, kalau pangkat negatif, kalau angka negatif dipangkatkan ganjil jadinya negatif ya. Kalau angka negatif dipangkatkan genap jadinya positif. Contoh ini, min 1 dipangkatkan ganjil berarti tetap negatif. Tapi kalau misalnya min 1 dipangkatkan 4, nah hasilnya baru positif. Begitu. Paham? Paham? Kalau paham, kita lanjutkan soal berikutnya. Pokoknya sifat-sifat eksponen dihafalkan ya, kurang lebih ada 10 sifat eksponen. Eksponen pasangannya logaritma. Tapi dari ke tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun itu yang paling sering muncul adalah yang eksponen. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Silakan ya, saya kasih waktu 1 menit saja. Oke, ada yang A, ada yang B. Live setiap jam berapa? Kita nggak nentu live-nya. Jadi di follow saja akun TikToknya. Nanti ada pemberitahuan ya. Ada A, ada B, ada E. Ada yang A, ada yang B, ada yang E. Saya nggak tahu ini soal dari mana ya. Ini kiriman. Kita bahas saja. Ini sama seperti tadi prinsipnya. Ya, prinsipnya sama seperti tadi. Yang ditanya adalah ini. Nilai dari C. C kan ada di sini ya. Nah. Oke, kita coba kerjakan, teman-teman. Teman-teman harus tahu ini ya, kalau misalnya ada akar A per akar B itu sama seperti akar A per B ya, sama saja. Nah, berarti ini bisa kita gabung ya, bisa kita gabung. Kita taruh sebelah sini, maka nanti jadinya akar BC per A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan AB. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita sebenarnya banyak cara ini. Misalnya mau dikuadratkan semua boleh, biar akarnya hilang. Ya, ini banyak cara. Ini salah satu cara. Kak, kenapa dikuadratkan? Biar nggak ada akarnya ya, nggak ada akarnya. Tujuannya seperti itu. Berarti nanti jadinya BC A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ya. Oke. Nah, yang bawah ini saya pindah ke sini. Ya. Berarti kan jadinya BC sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 4 B pangkat 2 dikali B pangkat 5. Oke, kalau perkalian ya, ingat-ingat sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlah. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya dikurangi. Nah, karena ini perkalian berarti dijumlah ya. A harus dengan A, B harus dengan B. Begitu.
Oke, berarti BC sama dengan 2 tambah 4, 6, 2 tambah 5, 7. Nah, kalau B-nya pindah, berarti dibagi A pangkat 6, B pangkat 7 dibagi B pangkat 1. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya. 7 kurangi 1, 6. Nah, jawabannya yang betul adalah yang E, teman-teman. Yang lainnya masih kurang tepat. Kak, izin SS, boleh silakan. Ya, silakan boleh di screenshot ya. Sampai sini paham? Pokoknya muter-muter tentang sifat-sifat eksponen ya sebenarnya. Mau diganti huruf, mau diganti angka, syaratnya basisnya harus sama ya. A sama A, B sama B. Misalnya angka 3 sama angka 2 ini nggak bisa ya. Harus sama angkanya, misalnya 3 pangkat 6 sama 3 pangkat 2 baru bisa. Jadi syaratnya basisnya harus sama. Ya, kita jual soal asli UTBK tahun 2025 ya. Nanti saya jelaskan. Setelah nomor 3 ini nanti saya jelaskan. Nih, silakan nih. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sudah, pencerminan fungsi sudah dilihat di YouTube saja ya. Barusan kemarin dibahas pencerminan. Barusan kemarin banget ya. Oke, ada yang B. Nama YouTube-nya A Plus Course, di profil TikTok ada ya. Itu ada link YouTube-nya. Dikunjungi saja. Jangan lupa di subscribe ya. Karena baru bikin ya, belum ada setahun. Isinya cuma rekaman live ya. Next time kita isi dengan basic-basic matematika. Oke, 3 orang menjawab yang B. Baik, kita bahas soal berikut ini. Jadi, diketahui X dan Y adalah bilangan bulat positif ya. Syarat ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi ini bukan hanya syarat imbuhan saja, kadang-kadang berpengaruh pada hasilnya. Kalau nggak ada keterangan ini berarti bisa jadi pecahan, bisa jadi desimal ya, bisa jadi bulat kalau nggak ada keterangannya. Nah, berarti ini 100% bulat ya, X dan Y. Nah, kalimat berikutnya X tambah Y 6, X min 2Y 3, serta X ditambah B itu di antara ini 1 dan 4 ya. Oke, kita eliminasi dulu persamaan ini dengan ini ya. X plus Y sama dengan 6, X min 2Y sama dengan 3. Kita kurangi ya. 1 min 2, 3 berarti. Nah, berarti hasil Y-nya adalah 1. Kalau Y-nya 1, kita cari X-nya ya. X ditambah 1 sama dengan 6, X-nya ketemu 5. Nah, tadi kan diketahui bahwa X ditambah B itu di antara 1 dan 4. Kita tulis sini ya, X ditambah B itu di antara 1 dan 4. B-nya kita ganti dengan angka 5. X-nya kita ganti dengan angka 5 ditambah B seperti ini ya. Kalau 5-nya pindah berarti harus ke kiri dan ke kanan ya. Harus ke kiri dan ke kanan, nggak boleh nggak. Oke. 1 kurangi 5 negatif 4. 4 kurangi 5 negatif 1. Nah, berarti nilai B ini di antara min 1 dan min 4 ya. Kita ambil bilangan bulatnya, berarti B ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah negatif 2, yang kedua adalah negatif 3 ya. Berarti nilai dari yang ditanyakan ada 2 kemungkinan juga ya. Kemungkinan yang pertama X min B 5 min 2 7, atau X min B, B-nya pakai yang min 3. Nah, yang ada jawaban cuma yang 7 ya, sudah. Jawabannya yang D. Bener ya, mantap. Pada pintar-pintar semua ini.
Ya, ambil tengah-tengahnya karena kan di antara ini ya, di antara 1 sama 4. Ini di antara lebih besar daripada 1, kurang dari 4. Di antara kalau dilambangkan itu seperti ini. Oke ya, sudah paham? Kita lanjut soal berikutnya. Yang positif itu X sama Y-nya ya. Kalau B-nya kita nggak tahu, nggak ada keterangannya ya. Yang B ini terserah, mau positif mau negatif terserah. X dan Y positif ya, kalau B terserah. Terserah. Ya, wes ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Ini tentang apa nih? Oh, tentang statistika. Boleh. Baik, 1 menit dari sekarang. Ada yang sudah ketemu? Jawabannya yang E. Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, harusnya kalau di soal asli itu cuma sampai D ya, soal seperti ini nggak ada biasanya. Ya. Soal asli UTBK itu A, B, C, D, tipe soal seperti ini. Semuanya sepakat E ya. Baik, kita coba bahas. Di sini diketahui mediannya adalah X, berarti X-nya harus ada di tengah-tengah ya. Ini totalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti X-nya ada di data keempat. Kita urutkan ya. Dari yang paling kecil 4, 5, 11, X, 16, 19, 22. Nah, mediannya itu di sini teman-teman ya, kita nggak tahu. Yang jelas dia di antara 11 sama 16 ini. Bisa jadi dia 11 ya, bisa jadi 12, 13, 14, 15, 16. Yang jelas nggak mungkin lebih kecil daripada 11, nggak mungkin lebih dari 16. Kak, sama boleh ya boleh, karena nggak ada keterangannya berbeda. Berarti teman-teman, nilai X ini ya, itu rentannya di antara 11 sampai 16. Ya, berarti P ini nilainya sudah ketemu, yaitu antara 11 sampai 16. Kita nggak tahu P-nya yang mana, yang jelas di antara itu. Nah, sekarang Q-nya adalah rata-rata ya. Sigma X dibagi N. N-nya 7. Nah, kita jumlah dulu. 4 tambah 5, 9. Tambah 11, 20. 36. 36, 55, 77. 77 ditambah X. Rumusnya kan gitu ya. Karena X-nya kita nggak tahu. Ya sudah, kita ambil batas paling kecil saja, biar nanti tahu rentannya di antara mana. Nah, kita ambil 11 dulu ya. Kita pakai 11 X-nya. 77 ditambah 11 per 7. Nah, berarti 88 bagi 7. Kurang lebih 12, ya. Nah, ini batas paling kecil. Sekarang kita ambil batas yang paling besar. Ini yang kecil, ini yang paling besar. 77 ditambah X per 7. Nah, paling besarnya X-nya adalah 16. Ini 93 per 7. Kurang lebih 13, ya. Nah, berarti dapat disimpulkan nilai Q-nya adalah 13, 12, titik-titik sampai 13, titik-titik di antara ini nilai Q-nya. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita simpulkan ya. Nah, ini kita simpulkan. Kalau misalnya P-nya saya pakai 11, Q-nya pakai 12, nah ini P kurang dari Q. Ya, P kurang dari Q. Misalnya P-nya saya pakai 16, Q-nya pakai 12, P lebih besar daripada Q. Jelas dari sini saja sudah ada dua jawaban yang berbeda. Ya, ada dua jawaban berbeda.
Nah, maka nggak dapat disimpulkan ya, jawabannya adalah yang ini. Begitu ya, sebenarnya kalau di soal asli itu nggak ada E ya, kalau soal seperti ini. Ini karena yang bikin orang, tak hapus saja ya. Nah, ini saya buat D. Ini D ya. Oke. Sampai sini paham? Kalau nggak paham, kita lanjutkan. Thank you Kak Adil. Next Kak, siap. Nih, lagi nih ya. Saya nggak tahu ini soal dari mana ya. Saya cuma dikirimi, kita bahas. 1 menit dari sekarang. Ini juga ya, tak hilangin ya. Pilihan D ini tak hilangin. Ini tak ganti D, karena di soal asli nggak ada seperti ini. Kak, belum ke foto. Nanti. C, 2 orang menjawab yang C. C Kak, oke. Yang mana jadinya? Itu opsinya saya ganti ya, A, B, C, D saja ya. Oke ya, hampir semuanya menjawab yang C. Oh, ada B juga. Oke teman-teman, kita bahas. Jadi ini syarat-syarat itu juga penting ya kalau di bilangan. Nah, ini bukan hanya imbuhan saja, ini juga berperan dalam menentukan hasilnya nanti. Ya, dan X tidak sama dengan negatif 5. Oke teman-teman ya, kita bahas. Nah, berarti kalau X kurang dari 5, kalau misalnya bilangan bulat itu berarti 4, 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya ya, sampai 12 seterusnya. Nah, ingat-ingat teman-teman, kalau ada bilangan A kuadrat min B kuadrat, ini aljabar ya. Jadinya A plus B dikali A minus B. Nah, itu nanti digunakan di prinsip yang P. X kuadrat, nah 25 saya ganti min 5 kuadrat. Ya, karena 5 kuadrat itu 25. Nah, ini bentuknya sudah sama yang ini. Berarti nanti rumusnya berubah jadi ini. X tambah 5, X min 5 per X ditambah 5. Karena sama, ini bisa kita hilangkan. Berarti nilai dari P sama dengan X min 5. Ya, nilainya adalah X min 5. Nah, kita masukkan ya, masukkan data paling besar, misalnya 4. 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Data terbesarnya saja nilai P itu negatif, apalagi data yang paling kecil. Jelas semua nilai P pasti nanti negatif. Ya, dapat disimpulkan, maka semua hasil dari P pasti negatif. Ya, terserah kalian masukkan kemanapun, karena bisa dilihat data terbesarnya saja negatif, apalagi yang kecil-kecil ya, jelas makin negatif. Nah, sekarang kita kerjakan nilai yang Q. Ya, Q 5 min X. Kita gunakan data terbesar, 5 kurangi X. Nah, misal kita sama-sama gunakan 4. Ternyata data terbesarnya kalau dikurangkan ke sini hasilnya positif, apalagi data terkecilnya makin positif makin positif. Kok bisa? Contoh misalnya saya pakai negatif 2 ya. 5 min 2, nah nanti jadinya plus 7. 5 min 7 nanti jadinya 12. Maka dapat disimpulkan semua nilai dari Q pasti positif. Nah, kita main tanda saja ya. Ya jelas berarti berarti Q lebih besar daripada yang P. Nah, jawabannya adalah yang P. Gitu aja teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Bisa ya. Kalau di soalnya X kuadrat tambah 25 nggak bisa, itu pada rumus sendiri lagi ya. Yang ini berarti pakainya A plus B kuadrat. Sebentar. A plus B kuadrat min 2AB atau A min B kuadrat plus 2AB. Nah, itu kalau misalnya plus ya. Beda-beda. Jadi jangan disamaratakan. Rumusnya beda-beda. Hafalkan rumus-rumus aljabar. Harusnya C nggak sih? Ya nggak harus. C salah ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Dimasukkan 4-nya bisa ya, langsung ke persamaan ini bisa. Cuma nanti ini ngitungnya agak lebih lama, mending dibuat seperti ini lebih simpel. Tapi nggak harus ya, nggak harus dibuat seperti ini, langsung dimasukkan boleh. Oke, kita lanjut soal nomor 6. X min 5 kalau dinegasikan 5 min X. nih, dia masih membingungkan ini ya. Nih, saya mudeng maksudnya Excel. Ini ya, lihat di Excel ya. Ini kalau saya ubah itu jadinya min ya, X min 5. Ya. Min X min 5 betul maksudnya Excel, jadinya negasinya ini. Ya tinggal dimasukkan saja. Ganti 4 ya. Ini 4 dikurangi 5, min 1 hasilnya positif. Mau pakai ini atau mau lebih ribet lagi pakai ini boleh. Nah, Excel kayaknya suka yang ribet. Sama ya, hasilnya positif. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Satu menit dari sekarang. Itu C-nya kosong, C-nya harusnya yang ini ya. Ini dia geser C-nya. 5 min akar 1. Ini lag-nya kok baru 7.000 ya, sudah hampir 6 nomor ya, harusnya lebih dari 10.000 teman-teman. Ini baru 7.000 yang lag. Oke, baik, kita bahas teman-teman. Nah, di sini persamaan yang pertama ini yang ditanya adalah ini. Oke, teman-teman ya, saya tulis ulang soalnya. Akar A ditambah 1, satunya di luar akar ya. Nah, ini di dalam akar yang ini. Supaya akarnya hilang ya. Kalian kan bukan orang-orang yang terlahir jenius ya. Kalau orangnya terlahir jenius, ini nggak usah dihilangkan akarnya. Tapi kan kita orang normal ya. Nah, kita kuadratkan saja biar lebih mudah ya, karena kita bukan termasuk orang jenius. Oke, ingat-ingat rumus ini. A plus B kuadrat jadinya A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Konsep ini nanti digunakan untuk penjabaran ruas kiri. Ya. Oke, berarti jadinya A kuadrat berarti A ditambah 2AB, 2 akar A ditambah B kuadrat 1. Nah, ini kalau di akar hilang akarnya. Oke, nanti akar ini kita cari nilai dari akar A. Kalau A ini pindah ruas kan berarti min ya. A kurangi A habis, 1 pindah ruas, jadinya 5 kurangi 1, 4. Nah, 4 bagi 2, 2. Nah, berarti nilai dari akar A sudah ketahuan, 2. Pertanyaannya apa? Lah, kok gampang sekali pertanyaannya. Terlalu baik hati ya. Akar A ditambah 5. Berarti 2 ditambah 5 hasilnya 7. Soal ini bonus. Nah, jawabannya adalah yang E, teman-teman.
Begitu ya. Jangan dibikin susah, teman-teman. Betul ya. Yang jawab nilainya lebih dari 1000. Nah, teman-teman, saya ajari cara belajar yang bagus supaya nilai PK-nya minimal 800 ya. Ini cara belajar yang paling bagus. Sebelum kita lanjut soal berikutnya. Jadi gini, selain kita termasuk orang beruntung ya, biasanya kan kalau orang beruntung jawab apapun benar ya. Nah, kalau kita termasuk orang yang sial, maka kalian harus melakukan 3 belajar ini. Yang pertama, kalian harus basicnya bagus, basic atau fundamental matematikanya bagus ya, berarti menghafalkan rumus, kemudian hitung-hitungannya cepat ya, hitungannya cepat. Ini fundamental karena sangat penting. Yang kedua, kalian belajar dengan orang ya, yaitu bisa les, bisa ikut live, bisa lihat YouTube dan banyak sumber yang lainnya supaya kalian tidak tersesat ya. Nah, kalau sudah, paling penting finishingnya adalah latihan soal. Misal kalian sudah belajar ini 1 tahun, ya, belajar ini 1 tahun. Tapi kalau latihan soalnya adalah soal yang salah, nah soal yang salah, teman-teman, kasihan teman-teman sudah belajar bertahun-tahun, ternyata yang dipelajari bukan yang keluar di UTBK. Maka dari itu, saya mumpung baik hati, saya kasih solusi, teman-teman. Nah, solusinya ini ya, biar kalian tidak menyesal kemudian. Jadi, tahun kemarin kita mengadakan pembahasan soal asli UTBK 2025. Ya, murni soal asli UTBK 2025. Nah, yang dileskan adalah soal yang sudah dikerjakan di sesi sebelumnya, bukan yang akan dikerjakan ya. Kalau yang akan dikerjakan, kita nggak dapat soalnya. Kan soalnya beda-beda tiap tanggal kan beda-beda. Memang soalnya beda, tapi materi per nomornya sama persis, modelnya juga sama persis. Jadi kalau kalian belajarnya pakai soal asli, teman-teman, ya, kalian belajarnya akan fokus. Oh, yang keluar ternyata tahun ini logaritma bukan eksponen, ya berarti nomor 1 logaritma semua. Ya. Misal yang nomor 2 tentang statistika data tunggal, berarti data tunggal semua, pasti sama semua. Nah, teman-teman yang mau ya finishing belajarnya tepat sasaran bisa mengikuti les soal asli 2025 ya. Nanti tanya-tanya lebih lanjut via WA boleh, ada buktinya teman-teman ya, bukti testimoni tahun kemarin ya. Nah, bisa menghubungi WA ini 085877765099. Kalau tanggal 24 berarti bisa latihan pakai soal tanggal 23 ya. Kak, ini dalam satu waktu kok ada 3 materi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja ya. Mau ikut semua boleh, ya, atau satu saja boleh. Khusus PK sama PM ini biayanya 200.000 per pertemuan karena ini super VIP ya. Karena belajarnya langsung to the point. Nah, selain PK PM, biayanya 100.000 per pertemuan. Tanggal 23 sudah penuh ya, sudah mau penuh, tinggal 1 kuota, cepat-cepatan ya. Tinggal 1 kuota, yang 24 tinggal 3 kuota. Nah, yang ini masih banyak nih. Ya, boleh tanya-tanya dulu boleh, ya. Oke. Sudah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan di screenshot 1 2 3. Oke, jangan lama-lama ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Mumpung saya kasih info, itu info akurat ya. Mungkin cuma bimbel kami mengadakan les seperti itu ya. Oke. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau sial berarti kalian harus belajar yang tadi ya. Oke. 1 menit dari sekarang, soal geometri. Satu subtesnya 200 ya. Kalian kalau nggak percaya silakan buka VT TikTok saya ya, di paling atas saya sematkan. Nah, itu ada tulisannya bocoran soal. Pagi diujikan, siangnya langsung saya buat VT ya. Coba dibaca nanti. Oh, ini soal saya tadi, ini soal saya tadi.
D 105. D, yakin jawabannya yang D. Ini teman-teman jangan langsung enak saja ya, langsung enak saja sini, ini berarti ini sama ya. nggak boleh seperti itu teman-teman ya, nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu ya, dalam segitiga sembarang, total ketiga sudutnya, misalnya ini ya, total dari sudut-sudutnya itu 180 derajat. Ada sisi 4 sembarang, bisa trapesium, jajar genjang, persegi ya, misalnya sembarang seperti ini. Nah, total semua sudutnya itu 360 derajat. Yang ini 180, yang ini 360 ya. Mau persegi panjang, mau jajaran genjang, mau trapesium ya. Yang penting kalau dia segi 4, totalnya 360 derajat. Oke, teman-teman, kita kerjakan. Nah, fokus ke sini, tak perbesar ya, biar mata-mata rabun bisa melihat. Nah, sini. Oke. Ini sama ini kan pelurus. Ya, pelurus kan totalnya 180 derajat. Berarti supaya 180 ini harus berapa nih? 108 ya. Oke, sekarang yang ini. Nah, ini pelurus nih. Biar jadi 180, ini berarti 88 ya, 88. Oke, sekarang yang ini juga pelurus nih. Nah, biar 180 berarti ini harus 75. Seandainya ini saya lambangkan Y, nih ya, yang ini saya lambangkan Y, berarti kita bisa mencari Y-nya, teman-teman. Bisa kita mencari Y-nya. Nah, ingat-ingat prinsip dari total sudut segi 4 ya, berarti totalnya adalah 360. Maka Y ditambah 75 ditambah 88 ditambah 108 harus 360 derajat. Ini di total berapa nih? Coba minta tolong ditotalkan ya. Berapa nih totalnya? Nih, minta tolong dulu ditotalkan. Berapa tuh? 271. Oke, 271 sama dengan 360 derajat. Kalau pindah berarti jadinya berapa? 89. 89 ya. Nah, baru kita cari nilai X-nya pakai sifat pelurus ya. X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, berarti nilai dari X sama dengan ini dikurangi 91 derajat. Betul, 180 kurangi 89, 91 derajat. Begitu ya, sangat mudah sekali. Ternyata semua soal matematika itu bonus semua ya. Anjay, mantap ya. Top. Kak, silakan kalau mau yang tanya boleh ditanyakan. Mantap gitu ya. Wow, gampangnya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai sifat terbalik ya. Sebenarnya bisa pakai sifat terbalik sebenarnya ya. Nih, sekarang kita gunakan sifat terbalik. Karena kalian sudah menguasai konsep ini, jadi ini konsep dasarnya harus tahu dulu. Nah, berarti yang luar ini kalau di total juga 360. Ya, saya ulangi ya, kalau dalam ini di total 360, maka yang luar ini kalau di total juga 360. Ya, oke, saya kasih warna hijau. Jadi X ditambah 72 ditambah 92 ditambah 105 harus 360 derajat. Ya. Ini jadinya 164 269 ya. Sama dengan 360 derajat.
Berarti nilai X sama dengan 360 derajat dikurangi 269 derajat, sama ketemu 91 derajat. Jadi kalau konsep dasar sudah dikuasai, mau dikembangkan kemanapun mudah. Begitu. Itu konsep dasarnya dari sini ya. Kalau ini dijumlah 360, berarti yang ini dijumlah juga 360. Nggak mungkin nggak begitu. Udah berapa soal? Udah 8 soal. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya, nomor 9. Ini saya nggak tahu soal dari mana ya, dikirimi teman-teman, langsung saya bahas karena saya sudah kehabisan soal ya. Sudah ribuan soal saya bahas. Dari soal asli 22, 23, 24 sama prediksi 2025 ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Sampai nomor kalau nggak 10, 12 ya. Boleh kalau mau ngirim soal boleh ya, dikirimkan ke grup WA saya ya. Grup saya itu ada grup WA-nya. Loh, belum ada yang kejawab. Saya tampil lagi 1 menit. Buat yang UTBK tanggal 23, nah itu belum bisa. Mohon maaf ya, kita tidak bisa mengupayakan ya. Kalau tanggal 23 kan kita nggak dapat soalnya. Nah, kita dapat soalnya dari mana ya? Nah, kalau tanggal 24 baru bisa ya. Yang tanggal 23 mohon maaf kita belum bisa mengupayakan. Sudah mulai banyak yang menjawab antara B sama C. Oke, kita bahas soal ini ya. Jadi diketahui grafik. Nah, ini berarti kalau seperti ini ada kuadratnya, itu parabola ya. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, dia memotong sumbu X di titik 2,0 sama 6,0, terserah ya. Terserah mau memasukkan angka ini boleh, ini boleh. Oke, kita misalkan gunakan 2,0 ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Dimasukkan ke sini. Berarti 0 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4A kali 2 min 6A. Teman-teman hati-hati ya, karena nanti banyak yang nggak tahu. Min 2 kuadrat sama min 2 kuadrat itu beda. Hasilnya beda ya. Kalau min 2 kuadrat artinya yang dikuadratkan angka 2-nya. Minnya nggak ikut. Tapi kalau ini dikuadratkan berarti min 2-nya yang dikuadratkan. Nah, biasanya ada yang tidak tahu. Saya jelaskan dulu ya, biar nanti nggak ada yang protes. Bang, kok min 2 kuadrat kok bisanya min 4? Wah, bang sesat. Enggak. Harus saya jelaskan dulu ya, biar kalian nggak tersesat. Nah, ini beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berarti jadinya min 4, 8A min 6A ya. Min 4-nya pindah jadinya 4. 8 kurangi 6 2A. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Oke. Kalau sudah, kita masukkan ke sini supaya ketemu fungsi kuadrat yang asli. Min X kuadrat, A-nya diganti 2, 4 kali 2 jadinya 8. 6 kali 2 jadinya negatif 12. Ketemulah fungsi kuadrat yang pertama. Oke, sekarang masalah berikutnya. Ya, ini yang membuat soal bikin masalah terus ya. Kita selesaikan satu persatu. Garis, nah kalau nggak ada kuadratnya itu berarti garis lurus. Ya. Memotong grafik tersebut di titik 6,0. Ini salah satu sudah ketemu titiknya. Nah, 6,0 ini kita masukkan ke sini supaya ketemu M-nya. Kalau yang tadi cari A-nya supaya ketemu persamaannya, sekarang dimasukkan ini supaya ketemu M-nya. Nah, ini bikin masalah terus nih ya, yang bikin soal. Oke, kita selesaikan.
Jadi 6,0 ini dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kita tulis ulang saja ya. Mx min y sama dengan 12, berarti x-nya diganti 6, y-nya diganti 0. 6m sama dengan 12, m-nya sama dengan 2. Ya, kita bagi m-nya ketemu 2. Maka dari itu persamaan ini berubah menjadi 6x min y sama dengan 12. Kalau min y-nya pindah sini jadi plus, kalau 12-nya pindah sini jadi min. Nah, berarti y2-nya sama dengan 6x min 12. Ya, sudah ketemu. Ini agak lama nih soal seperti ini ya. Oke, kalau sudah, karena ini sama-sama y dan mereka berpotongan, ya, pada dua titik ini berarti nilai y-nya pasti sama. Ya, berarti min x kuadrat ditambah 8x min 12 sama dengan 6x min 12. Ya. Biar tidak negatif, saya tukar ke kanan semua. Ya, ini biar kuadratnya nggak negatif, karena kalau negatif nanti susah. Oke, saya tukar ke kanan semua, jadinya x kuadrat. 6 kurangi 8 min 2, min 12 ditambah 12, 0. Oke, sampai sini paham teman-teman? Dua x, yang mana 2x? Y2-nya 2x, Kak. Y2. Oh iya, sorry. Iya, sorry. Kok bisa 6 itu loh ya. Oke, ini sudah mulai ngantuk nih. Siap, 2 ya. Oke, kita ganti saja. 2x min 12. Bentar. Nah, begini ya. Nah, ini baru benar nih. Oke, kalau 8-nya pindah berarti jadinya min 6, min 12 pindahnya jadi 0. Berarti, teman-teman, kita gunakan sifat distributif kalau saya ambil x min 6. Begini ya. Nilai x-nya ada 2. Ini agak repot nih, panjang nih. X yang pertama ini sama dengan 0, X yang kedua ini sama dengan 6. Ya. Nah, perhatikan teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan. Yang X-nya 6 kan sudah di sini. Ya. Kalau X-nya 6 kan sudah di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita ganti yang X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa begitu? Oke, kita cari ya. Kita cari bisa menggunakan Y1 atau Y2. Ini ya, kita pakai ini karena yang ini sudah ada, nggak usah kita cari. Nah, kalau kita pakai X0, berarti nanti nilai Y-nya 2 kali 0 min 12. Nah, negatif 12. Ketemu. Maka yang ini titiknya adalah 0, negatif 12. Pertanyaannya adalah X0 kurangi Y0. 0 dikurangi min 12 sama dengan 12. Nah, ini kurang ajar nih yang bikin soal ya, terlalu panjang. Betul ya, yang B. Kalau kalian nggak paham soal ini langsung ya lewati, nggak usah dikerjakan. Pemakan waktu teman-teman. Atau pakai sistem blok ya, blok C tambah go. Nah, ini biasanya teman-teman ya, kalau misalnya nggak bisa ngerjakan pakai sistem blok. Ya, saya suka lihat konten kreator ngajari, wah yang penting blok C semua nanti bener ya. Wah, itu namanya konten kreator ini. Sesat ya. Jangan di blok teman-teman ya, tetap harus dikerjakan. Nanti nyesel ya, di blok itu semua ternyata nggak lolos, nanti nyesel. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nih, silakan nih tentang bilangan ya, 1 menit dari sekarang. SSK nanti ya setelah nomor ini. Kalau udah mepet boleh nggak ngeblok? Boleh ya. Berarti kalian termasuk itu
aliran ini ya, aliran blok. Oke, silakan dikerjakan. B 1 dan 3. Masih 15 detik lagi. Ajarin nembak jawaban Kak. Wah, saya nggak bisa kalau nembak jawaban. Kalau nembak cewek saya bisa ngajarin ya. Kalau nembak jawaban saya nggak bisa ya. Kalau nembak cewek saya tahu caranya. Oke, kita bahas soal berikut ini. Nah teman-teman, di sini kan n bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Perhatikan ini, apapun kalau dikali 2 itu hasilnya genap ya. Ini berarti genap. Genap tambah genap hasilnya genap ya, berarti ini genap. Apapun angka genap kalau dikurangi 1 pasti hasilnya ganjil. Ini pakai teori saja ya, berarti 1 betul. Saya ulangi ya, ini pasti genap kalau semua angka mau genap mau ganjil, kalau dikali 2 pasti genap. Genap tambah genap genap dikurangi 1 pasti ganjil. Nah pernyataan 1 betul ya. Sekarang yang ini teman-teman, pernyataan 2 ini bisa jadi 2 kemungkinan karena kita nggak tahu nilai n-nya berapa ya, kita nggak tahu nilai n-nya berapa. Nah kalau n-nya pakai ganjil, teman-teman ya, berarti kan ganjil dikurangi ganjil ya. Nih ganjil dikurangi ganjil pasti ganjil, ganjil dikuadratkan juga ganjil, ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Jadi kalau n-nya ganjil maka hasilnya pasti genap ya. Nih ini ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Oke, sekarang kalau genap, kalau misalnya n-nya genap ya, perhatikan, kalau n-nya genap, genap dikurangi ganjil berarti ganjil, ganjil kalau dikuadratkan ganjil. Nah karena n-nya genap, ganjil ditambah genap harusnya hasilnya ganjil. Nah yang benar yang mana nih, genap atau ganjil? Kan bingung. Berarti pernyataan 2 salah. Kalau 1 salah, 2 betul, 3 betul, 4 salah. Nah jawabannya adalah yang B. Kalau tipe soal seperti ini, jawaban ini ya, pernyataan 3 itu mubazir teman-teman ya. Pernyataan 3 ini sebenarnya nggak ada nggak apa-apa ya, nggak perlu dibuktikan ya. Ini ibaratnya mubazir nih, pernyataan 3 nggak pernah dipakai. Contoh ya, kenapa nggak pernah dipakai? Karena nanti ada 4 jawaban tipe. Tipe yang pertama, kalau 1 betul 2 betul, 2 salah, ini tipe A ya. 3 sama 4 nggak perlu dibuktikan, 3 betul 4 salah. Nah ini 3 nggak perlu ya, nggak perlu kepakai ya. Atau tipe yang B, 1 salah 2 betul. Nah 3 sama 4 ini juga nggak perlu ya, 3 pasti salah 4 betul. Tipe yang C, kalau 1 salah 2 salah, 3 sama 4 ini juga nggak perlu ya, 3 pasti salah 4 betul. Nah baru pernyataan yang D ini yang agak sedikit ribet. Kalau 1 betul 2 betul, 3 nggak perlu diuji pasti betul ya. Nah 4-nya bisa jadi salah, bisa jadi betul. Kalau salah jawabannya yang A 1, 2, 3, kalau betul jawabannya yang E. Dari 4 tipe ini, yang 3 ini selalu saya lingkari, artinya nggak perlu diuji coba. Maka dari itu pernyataan 3 itu ibaratnya mubazir, nggak perlu diuji. Oke ya, ini tipe seperti ini pasti jawabannya di antara A, B, C, D. Nah yang gak repot kalau tipenya yang D, 1 betul 2 betul, 3 lewatin, cukup 4-nya yang diuji. Yang mana ganjil kurangi ganjil? Yang bagian mana? Yang nomor berapa ganjil kurangi ganjil? Biar saya koreksi lagi. Pernyataan nomor 2. Iya, perhatikan ya. Perhatikan.
Kalau saya pakai ini ganjil, perhatikan ya. Nih, ganjil kurangi ganjil kan genap. Ya. Ganjil kurangi ganjil kan genap. Oke. Nah, genap ditambah ganjil harusnya ganjil ya. Sorry ya. Ya, sorry. Sebentar, saya koreksi lagi ya. Ini ada yang salah nih kayaknya. Kita cek sekali lagi ya. Kita pakai angka, misalnya pakai angka 2 ya. Seandainya pakai angka 2. Berarti 2 kurangi 1 ditambah 2. Sorry kok 2. 3. Coba ya kita cek. Nah, seperti ini. Ini kan hasilnya 4 ditambah 3 harusnya ganjil. Nah, gitu ya teman-teman ya, betul. Sekarang kita uji pakai angka 4 misalnya. 4 min 1 kuadrat ditambah 4. Nah, 4 kurangi 1, 3 dikuadratkan, 9 ditambah 4, hasilnya juga ganjil. Oke, sudah betul ya. Thank you, sudah diingatkan. Ada lagi yang salah? Sudah aman ya. Jadi pernyataan 2 harusnya ganjil, bukan genap. Kak, kasih motivasi buat orang yang habis diputusin H-5. Oke, saya kasih motivasi ya. Saya kasih motivasi. Assalamualaikum. Wanita yang gorden di rumahnya bermotif burung bermain layang-layang. Boleh dirimu bagi saya. Bermain di desa. Oke, sudah ya. Sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 11. Oke, silakan dikerjakan. Nah, itu ya, biar nggak patah hati teman-teman ya. 1 menit dari sekarang. Bang, soal flowchart, ada soal flowchart itu bonus ya, sudah saya bahas ratusan kali. Dilihat di YouTube, nama YouTube-nya A+ Course. C. Nah, ini juga soal bonus nih soal ini. Ini pernah keluar di tahun 2023. 2024 juga keluar, tapi dalam bentuk simbol dan ada tabelnya. C. Oke. Maksudnya bonus gimana? Nah, ini lihat ya Kak Yu ya, soal ini tuh bonus. Karena gampang, sangat gampang sekali, jadi bisa dikatakan bonus. Nih, perhatikan ya. Jika 6 kali 3, pagar 4 itu lebih dari 5, dan bintang sama pagar itu dilambangkan ini. Ya, berarti bintangnya berubah jadi min, pagarnya berubah menjadi kali. Kalau yang 2 berarti bintangnya jadi min, pagarnya jadi plus. Oke. Kita masukkan ke sini. 6 min 3, pagarnya jadi kali, apakah lebih dari 5? Hati-hati, perkalian dikerjakan dulu. Ya, perkalian harus dikerjakan dulu. Berarti min 12 lebih dari 5. Nah, negatif 6 apakah lebih besar daripada 5? Salah. Ya, harusnya kurang dari 5. Berarti pernyataan 1 salah. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Ya, maka rumusnya berubah menjadi min sama plus. Ya, min sama plus.
6 kurangi 3, 3 tambah 4, 7. 7 lebih besar daripada 5, betul. Nah, ini berarti tipe B ya. Kalau 1 salah 2 betul, 3 salah 4 betul. Yang C teman-teman ya, begitu. Ini berarti tipe B teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan dari A, B, C, D, begitu. Jadi pernyataan 3 itu mubazir ya, nggak pernah dipakai. Pernyataan 4 dipakai kalau tipenya yang D tadi. Kalau 1 betul, 2 betul. Baru 4-nya diuji. Oke ya, teman-teman ya. Kak bahas soal fungsi itu sudah ratusan kali dilihat di YouTube ya. Saya sampai bosen ya soal fungsi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini nih. Geometri bangun ruang. Oke, saya kasih waktu 2 menit, silakan. Nah, soal seperti ini bisa keluar di PK, bisa keluar di PM. Oh ya, sama-sama. Thanks. Bangun ruang itu keluar di PK, keluar di PM, teman-teman. Ya. Yang lagi ngechat untuk daftar les pakai soal asli nanti saya balesi satu-satu ya. Sebentar lagi mau saya tutup teman-teman ya, cepet-cepetan ya. Saya nggak paham bangun ruang bang, waduh. Kalau gitu bangun tidur saja ya, kalau nggak paham bangun ruang. Ada yang B, ada yang B, ada yang C. Sudah mulai menjawab ya, paling banyak yang B. Kalau nggak paham bangun datar dan bangun ruang, teman-teman lebih baik bangun tidur ya. Belajar ya, jangan tidur terus. Oke, kita bahas langsung ya, karena sudah banyak yang menjawab. Paling banyak adalah yang B. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Kolam renang dengan panjang 50, ya, panjangnya 50, lebarnya 16, kedalamannya yang paling dangkal adalah 1, yang paling dalam adalah 3. Nah, volume air dalam kolam, berarti ini kita gunakan trapesium, alasnya ini, ya, atapnya yang ini. Jadi digambar ulang saja, dibalik biar nggak bingung. Saya gambar seperti ini ya. Sebentar, ini harus saya tegakkan biar kalian nggak bingung ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, yang ini jadi alasnya, yang ini jadi atapnya. Biar kalian nggak bingung. Ini jadinya prisma trapesium. 3, ini 1, ini 50, ini 16. Nah, jadinya seperti ini. Ya sudah, kita gunakan rumus volume prisma ya. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita jabarkan jadinya A ditambah B per 2 kali T dikali tingginya prisma ya. Kalau yang T ini tingginya trapesium ini, kalau T ini tingginya prisma. Oke, kita masukkan teman-teman ya. A-nya 1, B-nya adalah yang panjang per 2 kali T-nya 50 dikali 16. Begitu. Coret-coret 25. Ini kan 4 ya, 4 ditambah 4 kali 25 100 dikali 16 ketemulah 1600. Nah, bentuk ini pernah keluar di PM tahun kemarin 2024 ya, tapi dalam versi yang berbeda. Bentuknya seperti ini. Oh ya, sama-sama. Ya, soal aslinya
2024 ada yang bentuknya seperti ini, tapi pertanyaan bukan seperti ini. Nah, teman-teman, jadi tahun kemarin kita itu mendapatkan soal asli, ya, dan sorenya mengadakan les pembahasan soal asli. Jadi, teman-teman kalau pengen belajar tepat sasaran, kita belajar menggunakan soal-soal asli ya, tahun 2025 terkini. Nah, ini jadwal lengkapnya. Misalnya teman-teman ujian tanggal 25, berarti teman-teman bisa ikut les menggunakan soal tanggal 23 dan 24. Kak, kan soalnya beda-beda. Memang beda ya, dari hari ke hari, dalam satu ruangan pun kadang bisa beda, tapi materi dan modelnya setiap nomor sama persis. Kalau kalian belajarnya pakai soal-soal prediksi, ya, pakai buku-buku yang masih prediksi, bukan menggunakan soal asli terkini, kalian akan bingung, belajarnya terlalu banyak. Kira-kira yang keluar nanti eksponen atau logaritma. Kira-kira yang keluar itu fungsi kuadrat, pencerminan, atau pergeseran. Atau ternyata garis lurus yang keluar. Nah, kalau belajarnya pakai soal asli, itu langsung fokus, teman-teman. Yang tanggal 23 sudah penuh, ya. Les ini sudah mau penuh, tinggal 1 kuota. 24 tinggal 2 kuota, yang lain masih banyak. Yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099. Biayanya PKPM masing-masing 200.000 per pertemuan. Selain PKPM itu 100.000. Nah, karena ini super VIP, ya. Kita mendapatkan soalnya susah dan mahal, maka biayanya juga mahal, teman-teman. Sistem belajarnya nanti pakai Zoom. Ya, pakai Zoom. Tenang saja, nanti yang nggak bisa ikut Zoom bisa lihat video recordnya. Ada video recordnya, ada kelas online-nya, ada filenya, tenang saja. Kalau semua tes perharinya itu 900.000. Ya, tapi ini dijamin soalnya kualitas tinggi karena asli. Di WA saja ya. Ini WA-nya 085 877 765 099. Ini sudah ratusan orang yang daftar ya. Kalian semoga salah satu dari ratusan itu, karena ini sebentar lagi mau saya tutup. Ya, ini hanya yang mampu dan mau saja ya, karena ini VIP ya. Kita mendapatkannya mahal, nah biayanya juga mahal. Ini hanya yang mampu dan mau. Nah, kalau yang gratisan dan murah, ikuti live saja, gratis ya, dan lihat YouTube. Oke, bisa di screenshot. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal terakhir ya. Nih, silakan. Soal terakhir, saya kasih waktu 2 menit. Jadi kalian sesuaikan dengan budget ya, sesuaikan dengan budgetnya. Kalau budgetnya nggak ada, gratisan ya ikuti live ya, lihat YouTube. Kalau yang pengen lebih murah, ikuti les yang pakai soal prediksi atau beli buku ya. Yang pengen VIP yang tadi, nah sesuaikan budget saya. Bukan, kalau PK sama PM 200 karena peminatnya tinggi. Yang 100 selain PKPM. Soal terakhir, silakan dikerjakan. Iya, PU 100. Ya beneran ya, nanti di chat saja saya kasih spill yang pembelajaran tahun kemarin. Kalau kalian nggak percaya bisa dilihat di VT TikTok saya di bagian atas yang saya sematkan, yang judulnya bocoran soal. Paginya kalian tes, siangnya langsung saya buat VT. Loh, kok ini soal yang saya tadi? Ya memang. Nah, soal-soal itu nanti digunakan untuk les. Dari hari ke hari itu soalnya sama semua, apalagi PKPM ya. PKPU itu persis. PU tahun kemarin itu persis semua, ya. Nomor 22 tentang deret semua. Nomor 29 tentang operasi dasar semua. Nomor 30 tentang perbandingan semua. Betul ya, PK 200, PM 200. Yang tanya-tanya bisa langsung WA ya. Kita fokus dulu ke soal ini.
Oke ya, kita bahas ya, karena ini sebentar lagi saya mau ngajar untuk kelas persiapan UTBK. Kita percepat saja. Jadi teman-teman perhatikan, ada limas yang menempel pada balok. Limasnya ini nempel pada balok ini, ya. Dengan volume luar limas, berarti kalau pengen mencari volume di luar limas, maka rumusnya adalah volume yang di luarnya limas. Volume balok dikurangi volume limas. Kan begitu konsep dasarnya. Ya. Di mana volume luarnya adalah 2000. Oke, diketahui berturut-turut BC20, AB20, BC10. AB20, BC10. Nah, tingginya saya lambangkan X karena nggak tahu. Ya, kita lambangkan X. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama dengan 2000. Ya, panjangnya 20, lebarnya 10 kali tingginya X. Nah, alasnya prima kan ini ya, persegi panjang ya. Berarti luasnya kan 20 kali 10. Panjang kali lebar. Dikali tingginya X sama dengan 2000. Nah, 200X min 200 per 3X sama dengan 2000. Ya, kita samakan penyebutnya, biar ini jadi per 3, ini 600. 600 kurangi 200, 400 per 3X sama dengan 2000. Nah, berarti nilai X-nya 3 per 400 dikali 2000. Coret-coret, 3 kali 5, 15. Ketemulah tingginya adalah 15. Maka untuk mencari luas limasnya, volume limasnya, kita gunakan volume limas. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, alasnya berbentuk persegi, berarti panjang kali lebar, tingginya adalah 15. Coret-coret. Nah, 20 kali 10, 200 kali 5, 1000. Jawabannya adalah yang C. Ya, nanti di-upload di YouTube, teman-teman. Nah, teman-teman, ya nanti dimasukkan di YouTube. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baru ikut live kita, jadi saya kasih paket yang murah juga, ya. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mampu yang ini, teman-teman bisa yang ini, ya. Yang ini lebih murah. Dan saya yakin juga soalnya berkualitas karena ini soal asli tahun 22, 23, 24. Sama prediksi 2025 saya masukkan ke sini, tapi belajarnya harus lebih luas lagi. Nah, ini murah, memang murah, tapi ya memang kualitasnya seperti itu, ya. Jadi, ini isinya adalah file-file selama saya live 1 tahun ini, dari November sampai sekarang. Sudah ada 50 file. Masing-masing file isinya 10 sampai 20 soal. Kalau dihitung itu sudah ada 700 sampai 1000 soal. Ya. Isinya PK PMPU beserta pembahasannya untuk persiapan 2025. Nah, filenya selalu update. Maksudnya bagaimana? Misalnya teman-teman beli hari ini, sudah dapat 50 file. Kalau besok saya live lagi, teman-teman dapat tambahan lagi. Gratis tambahannya ya. Karena hanya 1 kali bayar. Biayanya yang 50.000, karena di diskon 30%, cukup bayar 35.000 saja. Jadi daripada teman-teman screenshot satu-satu, nanti hilang ya. Gambarnya hilang, bingung. HP-nya memorinya penuh, mending beli ini saja, cukup 35.000 ya, sangat murah sekali. Teman-teman dapat soal-soal yang berkualitas, soal asli 2022, 23, 24, PK PMPU. Ya. Sama prediksi 2025. Sudah lengkap ya, kurang lebih sudah ada 700 sampai 1000 soal. Sudah ada pembahasannya. Begitu ya, disesuaikan saja dengan budgetnya. Caranya ini, WA saja ya, 085 877 765 099. Kalau yang VVIP ini ya di WA saja, nanti saya jelaskan. Tapi saya balesnya satu-satu ya, biasanya habis live itu puluhan orang yang ngechat. Saya ulangi ya, dari hari pertama sampai hari terakhir semuanya mirip-mirip. Ya, soalnya mirip-mirip. Memang soalnya beda tapi mirip-mirip. Bayarnya bisa via Dana, bisa BCA, ya, bisa ShopeePay, bisa GoPay, banyak ya. Zaman sekarang pembayarannya bisa macam-macam. Oke, kalau sudah saya Ri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.